yang hadir, kami menyembah, kami memuliakan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar tak cukup segala pujian penyembahan kami, biarlah seluruh hidup kami menjadi satu pujian penyembahan bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan lagi memberkati kami dengan bagian firman Tuhan hari ini. Biar firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan biarlah kami boleh mengerti satu langkah lagi bagaimana rencana dan kehendak Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami semua setelah sedia untuk mendengarkannya. Semua yang akan diberkati melalui firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Amin. Terima kasih. Saya akan membaca satu perikop dengan cepat karena seluruh bagian ini mengandung apa yang saya akan uraikan pada pagi hari ini. Ibrani pasalnya yang ke-4, dimulai dari Ibrani pasal 4 ayat ke-14 sampai 5 ayatnya yang ke-10. Ibrani, ya ini ayat yang ke-7, 4-7, karena kesalehannya ia telah didengarkan. Tapi hari ini kita akan membaca seluruh bagian perikop ini. Yesus sebagai imam besar. Ibrani pasalnya yang ke-4 ayat 14 sampai 5 ayatnya yang ke-10. Yesus sebagai imam besar. Karena itu, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dan hubungan mereka dengan Allah, supaya mempersembahkan persembahan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang menganggap kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk menerima untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah diperanakkan pada hari ini." Sebagaimana setiap firman-Nya dalam suatu nats lain, engkau adalah imam yang untuk selama-lamanya, seperti peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan seperti itu kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Oleh kesalehannya ia telah didengar. Ini firman Tuhan pagi ini. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil untuk menjadi imam besar oleh Allah menurut
peraturan Melkisedek. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Ibrani, dalam penelitian yang dalam, orang mengatakan bahwa ini tulisan Paulus. Tapi sampai hari ini tidak ada kepastian apakah ini tulisan Paulus atau bukan. Karena kalau saya mau jelaskan kepada kita semua, ini lebih cenderung kitab yang berbicara kepada proses ibadah mereka dalam perjanjian lama. Segala sesuatu yang terjadi dalam ibadah mereka kepada Allah dalam perjanjian lama. Sehingga menjadi satu kebenaran di dalam Ibrani yang luar biasa. Jadi kalau saya mau bilang, sebelum banyak kesimpulan yang saya akan bawa di depan, bahwa kekristenan ini tidak lepas dari protokoler ibadah. Satu proses yang teratur, yang semua punya makna masing-masing. Dan ini luar biasa, Bapak Ibu, luar biasa. Yang pertama kita lihat, Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mempunyai imam besar yang melintasi segala langit, artinya melintasi zaman, yaitu Yesus Kristus. Saya tambah sedikit. Berapa waktu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan, saya seperti mengangkat tangan. Saya melihat Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia sebagai imam besar di antara kita. Kalau saya hamba Tuhan, hanya mendengar suara Tuhan saja. Mendengar apa yang Tuhan katakan. Tapi saudara harus sadar, gereja itu Yesus sendiri hadir sebagai imam besar di tengah-tengah kita. Kalau saya salah, abaikan saja saya. Bu Emi salah, abaikan saja. Tapi ingat, Yesus ada di tengah-tengah kita sebagai jemaat. Dialah imam besar yang ada di tengah-tengah jemaat. Ibrani 13 ayat 20. Dia adalah imam besar agung. Ibrani pasal 13 ayat 20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung dari segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Allah sudah membawa kembali dari kematian. Itu gembala agung kita. Dia ada di tengah-tengah orang percaya. Dia adalah gembala agung. Selain dia imam agung, dia juga gembala yang agung. Apa yang dilakukan oleh imam? Sekarang kita berbicara imam. Ayatnya Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 5 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Ibrani pasal 5 ayat 1 dan ayat 3. Ibrani 5 ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Supaya apa? Ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Jadi fungsi imam. Ini lihat, kitab ini bercerita tentang masa lalu. Kalau saya singgung sendiri, makanya gereja kita tidak pernah berbicara hal-hal teknis seperti ini. Tapi berani penuh dengan proses-proses ibadah seperti ini.
bahwa fungsi daripada imam adalah membawa persembahan, korban penebus salah, korban karena dosa. Ayat yang ketiga, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat, tetapi bagi dirinya sendiri. Kita sering dengar cerita tentang Imam Zakaria pada waktu Yesus dikandung dan Imam Zakaria dengan istrinya Elizabeth itu bertemu dengan Maria yang mengandung Yesus. Itu kita tahu cerita imam itu. Kalau dia harus dipilih dengan dibuang undi untuk memimpin satu ibadah 1 kali setahun, dia harus benar-benar suci dan kudus. Dan ada tali yang panjang dan ada kelenengan di kakinya. Bukan mustahil imam itu kalau tidak suci kudus mati di depan tabir Allah itu, di tempat maha suci, mati di tempat karena tidak suci. Nah, ini fungsinya imam itu. Dia bukan saja membawa dosa umat, tetapi dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri tidak benar, kalau dirinya sendiri masih berdosa, tinggal orang tarik saja talinya, tarik mayatnya keluar daripada mesbah tempat Allah yang maha tinggi itu, tempat maha kudus. Itu kita belajar. Ini berani berbicara ini. Ketiga, ya ini ayat yang bagus. Ibrani pasal 4 ayat 15. 4 ayat 15 ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, tetapi ia tidak berbuat dosa. Ayat yang kedua, Ibrani 5 ayat yang kedua. Ia harus mengerti orang jahil. Saya juga bingung ini. Sebab imam ayat 5 ayat 2. Ia harus dapat mengerti orang-orang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ini teologisnya dalam, Bapak Ibu. Agama kita sering diserang. Masa Yesus itu anak Allah? Tapi saudara lihat, inilah keajaiban luar biasa. Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. 1 Yohanes 1 ayat 14. Dan kita sudah melihat kemuliaannya. Anak tunggal Allah. Yang penuh kemuliaan. Itulah inkarnasi. Allah inkarnasi ke dunia ini. Supaya apa? Supaya dia bisa merasakan kelemahan kita. Dia tahu ketidakmampuan kita semua. Dia tahu. Itu yang ajaib dan luar biasa Allah kita. Inkarnasi membuat dia sama dengan kita. Lemah, selalu berbuat salah, tidak ditegur, tidak berubah. Itu kita. Dan imam besar ini, Yesus ini, mengerti kelemahan kita. Yang mengerti orang jahil dan mengerti orang sesat. Dia tidak bisa dipermainkan. Banyak orang Kristen percaya ke gereja, tapi jahil hidupnya. Banyak orang Kristen gereja, tapi sesat. Dia tahu. Karena dia juga penuh dengan kelemahan. Dia bisa merasakan mengapa orang percaya itu jahil. Mengapa orang percaya itu sesat. Dia tahu. Dia tahu.
Nah, kita ke ayat puncak dari Ibrani yang saya mau sampaikan. Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-7. 5, 7, klik. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan, ratap tangis, dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Coba ini ya, Yesus ini sebagai imam. Luar biasa, dia sebagai imam. Dia mempersembahkan doa, permohonan, ratap tangis, dan keluhan kepada Dia, kepada Bapa, supaya dia diselamatkan dari maut. Kita tidak usah buka Lukas 22 ayat 42. Kalau cawan ini tidak bisa lalu, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Ini satu pergumulan imam kita, Yesus. Dia diperhadapkan untuk menjadi korban. Bukan hanya dalam perjanjian lama domba yang tidak bercacat, tapi dia sendiri yang harus mati di kayu salib untuk menebus kita. Dan dia berkata, kalau cawan ini tidak berlalu, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Akibatnya apa? Doa di Getsemani ini. Akibatnya adalah, boleh kita lihat, Kisah Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-24. Kisah Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-24. Kling. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Inilah sejarah yang penting bagi kita kekristenan. Yesus tidak tetap diam di dalam Hades itu, dunia orang mati. Selama 3 hari dia ada di dunia orang mati. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan diri dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia berada dalam kuasa maut itu. Ini satu teori ya. Ini satu teori. Yesus yang saleh itu. Yesus yang selalu berdoa. Dan minta kehendak Bapa yang jadi. Dia mati di kayu salib. Tidak bisa buat apa-apa lagi. Tinggal di dunia orang mati situ. Tapi Allah telah membangkitkan dia. Ini kekristenan. Ini kekristenan. Allah membangkitkan Yesus yang mati di kayu salib, yang sudah 3 hari di dalam kubur. Allah membangkitkan dia. Yang keempat itu, yang kelima, kesalehan. Karena saleh kalau saya. Ya, 5 ayat 7 tadi. Karena dia saleh, maka Allah mengabulkan permintaannya. Dia tidak dibiarkan dalam dunia orang mati. Yang kelima. Ini tolong dibuka ya. Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 10. Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Dan sekalipun ia anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini loh karya Kristus itu. Walaupun dia anak, Filipi katakan,
kesetaraan dengan Allah tidak dipertahankan. Dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah, tetapi menjadi hamba, bahkan mati di kayu salib. Kalau dalam ini dikatakan bahwa sekalipun dia anak, dia taat menderita. Dan dia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ini ayat penting sekali bagi kita. Bahwa Yesus, saudara-saudari semua, Bapak Ibu harus tahu. Bahwa Yesus, sekalipun dia anak, dia setia. Walaupun dia firman, jadi manusia, dia setia dalam penderitaannya. Buktikan dalam kematiannya, kayu salib, masuk dalam dunia Hades, itu dunia orang mati selama 3 hari. Tetapi dia dibangkitkan Allah. Dan dia akan menjadi, ayat yang ke-9, menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang. Nah, di sini baru kita mengerti. Orang Kristen harus lihat Yesus sebagai pokok keselamatan yang benar. Dia akan menjadi pokok keselamatan yang abadi. Kita semua harus tahu Yesus adalah contoh pokok anggur yang benar. Bukan anggur itu Yohanes pasal 15. Menjadi pokok keselamatan yang abadi. Bukan hanya Yesus saja, tetapi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini maaf saya bilang, banyak gereja, saya hamba Tuhan, banyak gereja, orang dibuat entertainment saja, dihibur setiap minggu. Tujuannya apa? Tidak tahu tujuannya jadi apa. Sampai tua, sampai dikubur sana, orang Kristen saja. Tapi lihat ini, di depan mata kita, Yesus adalah pokok keselamatan abadi yang saya mau bilang harus kita ikuti semua. Harus kita ikuti semua. Saya kadang-kadang merenungkan firman Tuhan. Hidup harus seperti Yesus. Tapi saya nggak ketemu alasannya. Tapi baru saya ketemu di Ibrani ini. Dia adalah pokok keselamatan abadi yang menjadi contoh bagi kita semua. Saya sudah masuk kepada kesimpulan khotbah saya. Kita orang Kristen harus jadi imam. Imam. Karena kita melihat imam yang abadi. Imam keselamatan, imam yang keselamatan itu yang abadi. Baik. Gongnya ayatnya 1 Petrus 2 ayat 9. Saya kunci di sini. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Dan tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamu semua bangsa yang terpilih. Apa itu? Imamat yang rajani. Semua kita imam. Mat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini saudara mau ganti pakai apa? Hanya imam-imam yang dipanggil? Tidak. Kita semua. Kita sudah terima Yesus. Kita semua adalah imamat yang rajani.
Kita semua imamat yang rajani. Inilah tujuan gereja. Satu waktu saya akan tua. Mungkin meninggalkan kalian semua. Di sini yang masih lebih muda. Ya sama-sama yang umur-umur kita dekat-dekatan. Tapi tidak pernah berubah. Saudara harus jadi imam. Saudara harus jadi imam. Setiap saudara harus jadi imam. Harus jadi imam. Setiap saudara. Kamulah bangsa yang terpilih. Dalam PL itu Allah memilih Israel. Begitu istimewa. Di mana Tuhan berinteraksi dalam sejarah dengan bangsa Israel. Kalau dalam PB ini, dia telah memilih saudara semua. Saudara semua. Saudara semua. Saudara semua. Saya harus sampaikan ini. Walaupun saudara berpikir ini aneh-aneh ini pendeta. Tapi saya tidak mau. Saya hanya berpatokan pada firman Tuhan. Semua saudara adalah imam. Menurut kembali kepada Ibrani 5 ayat yang ke-10. Ibrani 5 ayat 10. Ibrani 5 ayat 10. Dan dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Siapa sih Melkisedek ini? Tidak usah dilihat. Melkisedek ini Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Dia datang kepada Abraham. Abraham ini pemimpin satu bangsa yang besar. Di dalamnya ada suku Lewi, yaitu imam. Tapi apa yang terjadi? Abraham menerima berkat dari Melkisedek itu. Dan dia membayar perpuluhan. Coba lihat ya, ini nggak sembarangan. Alkitab kita itu presisi sekali. Agama sebelah kita terlalu terkesima dengan segala proses mereka. Tapi mesti ingat, Alkitab kita jauh sebelum agama itu ada. Kita sudah begitu teratur. Kita protokoler kita begitu luar biasa. Karena Allah itu kudus dan teratur. Abraham loh, pemimpin bangsa yang besar. Di dalamnya ada salah satu suku Lewi. Tapi dia masih pergi ke siapa? Melkisedek. Dan siapa Melkisedek ini? Raja Salem. Dan Alkitab meneliti, tidak pernah tahu dari mana dia. Tidak tahu bapaknya, tidak tahu ibunya, tidak tahu keturunannya. Dan setelah itu di dalam Kejadian pasal 19 itu, Keluaran 19 itu, dia hilang juga, nggak tahu kemana. Apa artinya hari ini? Saya kuatkan. Imam perjanjian baru, 1 Petrus 2 ayat 9. Semua kita adalah imam. Tidak tahu latar belakangnya apa. Tidak tahu keturunannya siapa. Semua kita harus jadi imam. Ini sejarah loh. Ini sejarah. Dari Melkisedek itu. Mundur ke Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-6. 5-6. A5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Baru ayat yang ke-6. Bagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain? Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Apa artinya?
Yesus sebagai imam mengatasi orang Lewi, mengatasi tradisi Yahudi itu, tradisi Israel, mengatasi semua. Itulah mengapa Yesus disebut imam agung itu, karena dia melintasi segala zaman. Dan kita, kembali, itu penting ayat 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Karena tidak ada, kita bukan keturunan orang Lewi, kita bukan keturunan Harun, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajan, bangsa yang kudus, umat punya. Kalau saudara, istilah Bu Emi, kalau sudah lahir baru, sudah melihat kerajaan Allah, saudara imam. Saudara semua imam. Saudara semua imam. Tahu implikasinya. Imam ini kita bagi dua. Saya ambil sistematikanya, imam ini bagi dua. Imam, ya hamba Tuhan lah, atau pendeta. Imam Kejadian, dan imam Keluaran. Saudara lihat ini. Saudara lihat ini dulu. Ini imam Kejadian. Anak nakal najis ini jadi imam. Kejadian. Kejadian berdosa penuh, tinggal game over aja. Tapi karena Kejadian, saya berubah jadi imam. Ini lebih parah. Ini lebih parah. Kejadian juga dari agama sebelah. Ini orang Muslim ini. Lahir di keluarga Muslim. Saudara tahu gembala saudara ini. Dari latar belakang seperti itu. Dia jadi imam Kejadian. Yang kedua, imam Keluaran. Imam Keluaran ini yang harus menjadi tugas kita semua di tempat ini. Saya hamba Tuhan. Saya mau katakan tugas kita semua di tempat ini. Sebagai imam Keluaran. Puji Tuhan kalau kami pimpin tempat ini, ada saudara yang berjanji mau jadi imam. Ada yang secara organisasi, ada yang non-formal. Itu Keluaran. Hasil dari GBI Diaspora Banjarmasin. Saudara jadi imam. Apa iya ya? Hehehe. Saya kunci Bapak Ibu. Mari kita lihat. Kejadian 14. Kejadian 14. Ini alasannya. Saudara bisa punya 1000 alasan untuk tidak menjadi imam. Tapi lihat. Kejadian 14. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Oh. Saya salah. Kejadian. Nakal ini saya. Bentar ya, saya ketekan yang lama. Roma Ibrani. Mungkin itu. Saya ya, Kejadian pasal Kejadian ini tadi Kejadian pasal 14.
Keluaran pasal, bentar ya, Keluaran pasal, sebentar. Saya dapat, pasti dapat. Bapak Ibu sabar ya. Ini pendetanya kurang satu ayat. Keluaran pasal maaf. Petrus 2 ayat 9. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Keluaran 19. Saya baca ya, maaf ini. Soalnya ini sejarah. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. 3 bulan pas. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung Sinai itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan berseru dalam gunung itu kepadanya, beginilah katakan kepada seluruh keturunan Yakub dan beritahukan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang dilakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Berapa? 400 tahun ya bangsa Israel dibudak oleh Mesir. Dan Allah berkata, aku loh yang membuat kamu keluar dari perbudakan. Aku loh yang membuat kamu keluar dari perbudakan. Puji Tuhan, kita semua sudah lahir baru. Kita dikeluarkan dari perbudakan. Baru ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Maaf ya, ini kalau dilihat waktu 1500 sebelum Masehi. Dari Masehi sampai segini 2 abad. Jadi sekitar 3,5 abad. Firman Allah tidak pernah berubah. So, kalau kamu mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Apakah saudara mau jadi kesayangan Allah? Dan lihat ini nubuatan di ayat 6. Kamu akan jadi apa? Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Coba lihat. 1,5 abad sebelum Yesus, Allah sudah berbicara kepada Musa. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, bangsa yang kudus. Inilah semua firman Tuhan yang kukatakan kepada orang Israel. Latar belakang 1 Petrus 2 ayat 9. 4,5 abad Allah sudah punya rencana. Dia sudah punya rencana untuk saudara Abi. Dia punya rencana untuk saudara Titi. Dia punya rencana untuk Ibu Bu Yani. Dan semua saudara saya akan bisa sebut. Dia sudah punya rencana 3,5 abad yang lalu. Supaya apa? Saudara menjadi bagiku kerajaan imam. Bukan kerajaan gereja. Bukan kerajaan senang-senang. Tidak. Kerajaan imam. Semua jadi imam. Mama Esi jadi imam. Pak Nanang jadi imam. Pasar Tolo jadi imam. Pak Tommy jadi imam. Ibu Lili jadi imam.
Itu rencana Tuhan. 3,5 abad yang lalu Tuhan punya rencana itu. Baru muncul itu. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah imamat yang rajani. Bangsa pilihan Tuhan. Tuhan memilih kamu semua ini. Tuhan memilih kamu semua. Untuk memberitakan perbuatan yang ajaib. Amin. Pastor Ton, haleluya. Serem-serem enak ini. Firman Tuhan. Kami adalah imam Kejadian. Sekarang saudara sebagai jemaat harus menjadi imam Keluaran. Saudara keluar dari gereja ini menjadi imam, saudara. Saudara harus menjadi imam, saudara. Hidup mempersembahkan korban. Hidup kudus ini. Tidak bisa. Yesus sendiri. 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Apa Yesus berdosa? Tipu saja tidak ada dalam mulutnya. Jangankan berbuat dosa. Yesus itu tipu saja tidak ada dalam mulutnya. Saudara harus jadi imam. Saudara harus jadi imam. Mempersembahkan korban-korban. Persembahkan kondosa. Sebagai imam besar, saudara harus merasakan kelemahan orang lain. Kalau saya jujur hari ini di tempat ini, saya tahu semua, saudara. Semua kelemahan saudara saya tahu semua. Maaf, itu sebagai manusia, saya tahu. Tapi disitulah Yesus menunjukkan inkarnasinya itu supaya dia berempati kepada orang yang tidak bisa keluar dari dosa mereka. Orang yang jahil, orang yang sesat, saudara harus hadir dalam hidup mereka. Sebagai imam. Kesalehan. Saya ikut Bu Emi, maaf ini praktis saja. Saya ikut Bu Emi dalam MK-MK, kadang-kadang, ayo persekutuan, ayo rajin beribadah. Kita kembali ke Ibrani tadi, asal 5 ayat 7. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Yang pertama, kita harus rohani. Berdoa. Saya dalam konsep kerohanian kita itu, kita nyontoh ini aja Daniel. 3 kali sehari ya berdoa. Di ruang atap ada jendela yang menghadap Yerusalem. Ada kiblatnya. 3 kali sehari. Puji Tuhan, saya juga manusia terbatas. Tapi selalu kebangun jam 4. Saya gunakan jam 4 untuk berdoa. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Yesus sudah mati 3 hari dalam kubur. Tapi Bapa itu, Allah itu sanggup membangkitkan dia daripada maut. Apa alasannya? Kesalehan. Makanya Bu Emi ini dalam persekutuan, ayo saleh dong. Siapa tahu kamu seperti Tuhan Yesus harus disalib. Tapi kamu nanti pasti bangkit. Itu kasarnya bahasanya seperti itu.
Apakah kami sebagai imam Kejadian ini berdoa sementara Ibu Emi kena breast cancer? Tidak. Kami sudah ke Batu, kami mengikuti pendidikan Bible Institute. Kami pelayanan, satu hari ketahuan dia punya breast cancer. Dibiarin 6 bulan, pergi ke Dr. Andrew di Bali. Dr. Andrew pucat mukanya, lihat. Payudara Bu Emi sudah bengkak. Dia bilang, saya nggak akan memberi 2 atau 3 hari. Hari ini juga operasi. Kami pulang ke Surabaya, pasrah, dioperasi. Berapa? 19 jam atau 16 jam? Diambil semua sampai kelenjar getah bening di belakang. Saudara tahu, karena kesalehan dia, Allah menyembuhkan dia. Amin. Karena kesalehan dia, Allah menyembuhkan dia. Saya sangat terganggu, maaf, saya tidak menjelekkan ya. Orang yang lama di tengah kita itu Pak Kris. Saya sedih juga, waktu COVID, tidak kedengaran ceritanya sana-sini, dia pergi ke Jawa untuk urusan tokek. Satu dari dia kena COVID. Sempat kami lihat di rumah sakit itu tinggal mulutnya tinggal begitu, sudah kehilangan kesadaran. Tuhan punya rencana yang baik sebenarnya untuk kita semua. Rahasianya itu saleh. Rahasianya itu saleh. Jadi imam. Jadi imam. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Allah kita itu, Yeremia 29. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang adaku mengenai Koabi. Dia tahu. Demikian firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera. Ya, Salom itu. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah Allah kita dalam PR. Kalau sampai hari ini saudara masih gagal dalam hidup saudara, saudara harus cek hidup saudara. Karena Tuhan tuh punya rencana yang indah bagi kita semua. Kalau dalam khotbah hari ini, kita tidak pernah mau jadi imam. Kita tidak mau ambil tanggung jawab sebagai imam. Saya mendirikan STT. Ini ada mahasiswa saya di sini. Hampir setiap tahun tuh rontok. Begitu sulit membentuk manusia. Tapi saya nggak akan berhenti. Tuhan kasih jemaat ini. Saya mau melihat saudara menjadi imam keluaran gereja kita. Amin. Terus jadi imam keluaran gereja kita. Susah sih, susah. Kadang-kadang butuh 1 generasi, 2 generasi, baru kita mengerti ini. Kalau lihat Pak Aristo itu, doktor pendidikan Kristen. Dia punya kum itu 300, lektor 300. Besok lusa dapat serdos, sertifikasi dosen. Siapa Bapak Aristo itu? Bapaknya adalah pelayan Tuhan. Dia harus jadi pendeta. Dia kerjasama dengan navigator di Palangkaraya. Dia bangun rumah, di sebelahnya dia bangun gereja. Dia nggak jadi gembala. Dia asisten gembala. Tapi Pak Aristo ini dididik dalam kondisi keimaman yang seperti itu. Saya bingung juga setelah saya membangkitkan kembali STT Bethel Banjarbaru. Saya bergumul siapa sebenarnya pengganti saya. Saya tidak sempurna dan tidak pintar, ajaib, tidak. Cuman saya punya iman. Imam. Saya mau jadi imam di hadapan Tuhan.
Karena Tuhan sudah janji itu, supaya kita semua jadi imam. Dan Pak Aristo ini siap pindah ke Banjarbaru, semua begitu mulus. Rencana Tuhan itu begitu sempurna. Sekarang bagi jemaat kita harus melihat, kalau saudara punya anak, cucu, tidak menunjukkan ciri-ciri akan menjadi lebih baik dari saudara. Artinya apa? Saudara tidak pernah jadi imam. Saudara tidak pernah saleh yang sebenarnya. Anak-anak itu tahu kita saleh atau tidak. Ada Yana di tempat ini. Dia bisa lihat hidup saya dan Bu Emi setiap hari. Tapi saya tetap berharap dia jadi hamba Tuhan. Walaupun dia belum siap. Gak main-main saya, gak main-main. Hidup saya adalah imam yang menjadi imam keluaran. Saya mau menghasilkan orang-orang. Dan kalau hari ini saya nuntut saudara sebagai jemaat, saya tidak salah. Saya menuntut saudara hari ini jadi imam. Kayaknya habis ya. Ayat saya sudah habis. Jangan terjadi, saya tutup. Bukan ke saya. Jangan terjadi yang sebaliknya. Mari baca Matius 19 ayat 27 sampai 30. Matius 19. Ini perut juga nggak enak ini. Matius 19 ayat 27 sampai 30. Matius 19 ayat 27. Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas tahta 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Maju terus. "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki, saudaranya perempuan, bapaknya, ibunya, anaknya, atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat, dan akan memperoleh hidup yang kekal." 30. "Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu." Sejarah gereja ini, saudara mungkin 15-20 tahun, 25 tahun lalu sudah rohani. Kami sudah anak jalanan, orang berdosa, penuh berdosa. Tapi hari ini kami lebih duluan dari saudara Bapak Ibu. Tapi maksud Yesus tetap, saudara harus jadi imam-imam yang menghasilkan orang-orang yang dimana Tuhan punya rencana untuk menjadi imam-imam, imamat yang rajani, bangsa pilihan Allah sendiri. Dia mau supaya kita menceritakan perbuatannya yang ajaib. Satu, saya tutup. Apa masalah saudara yang terbesar dalam hidup saudara? Seperti tembok saudara menghadapi. Yeremia 29 ayat 11 tadi. Ditambah apa? Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Semua hafal itu. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Pak Nanang ini, puji Tuhan kita masih bisa lihat. Secara medis, tidak ada alasan untuk kita bisa melihat dia. Tapi segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai
dengan rencana Allah. Tuhan memberkati kita semua. Siapa? Siapa? Siapa?